Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Dewan Juri yang terhormat dan hadirin sekalian. Hai, kami dari tim Strokus. World Stroke Organization menyebutkan, lebih dari 13 juta orang akan mengalami stroke setiap tahunnya, dan sekitar 5,5 juta orang akan meninggal akibat stroke. Penderita stroke dapat mengalami kecacatan fisik yang dapat mempengaruhi mobilitas, berbicara, dan berpikir. Selain itu, ketika kita melihat dari segi ekonomi, penanganan stroke membutuhkan biaya pengobatan mencapai 150 sampai 450 juta rupiah hingga penderita dinyatakan pulih. 2018 adalah tahun di mana Ayah Danu mengalami serangan stroke yang pertama. Walau tidak parah, tapi di Oktober 2020, ayahnya mengalami serangan kedua yang cukup parah akibat riwayat hipertensi dan gaya hidup yang tidak sehat. Pada serangan kedua, Danu tidak banyak mengetahui bagaimana penanganan ketika terjadi serangan dan rumah sakit mana yang ia harus tuju. Selama pandemi, keluarga semakin khawatir karena harus melakukan perawatan Ayah Danu di rumah sakit. Namun, perawatan pasca stroke di rumah pun adalah tantangan baru bagi Danu dan keluarga karena minimnya pengetahuan merawat pasien dari menentukan asupan nutrisi hingga latihan fisik yang tepat sesuai kondisi ayahnya. Keluarga dan Danu sendiri pun memiliki kesibukan yang cukup padat sehingga tidak bisa merawat ayah Danu secara maksimal. Hal ini membuat keluarga memutuskan untuk menyewa perawat dari luar. Namun karena pelayanan yang mengecewakan, perawat pun dihentikan. Ayah Danu juga menjalani terapi alternatif seperti pijat dan akupuntur seminggu sekali. Namun karena tidak mengalami perkembangan yang signifikan dan biaya yang cukup mahal, terapi itu dihentikan. Padahal, peluang seseorang kembali terkena stroke berulang sama besarnya dengan peluang stroke pertama. Guna melakukan pencegahan, Pedoman Stroke Nasional mengidentifikasi bahwa faktor gaya hidup merupakan faktor risiko yang perlu dituju. Dari sini kita bisa melihat adanya peluang untuk mencegah potensi stroke berulang dengan cara memahami pengendalian faktor risiko. Lalu, apa saja sih faktor risiko yang dapat dikendalikan? Yang pertama, membangun pola makan yang sehat. Yang kedua, rajin melakukan aktivitas fisik guna melatih sistem motorik. Dalam mewujudkan solusi tersebut, kami menggunakan framework Double Diamond. Untuk menyelesaikan permasalahan, Double Diamond adalah framework yang digambarkan dalam bentuk berlian ganda. Hal tersebut menggambarkan tahapan proses masalah secara luas dan mendalam, biasa disebut dengan divergent thinking, dan selanjutnya mengambil tindakan yang fokus atau biasa disebut convergent thinking. Double Diamond memiliki 4 fase seperti dalam diagram berikut. Fase pertama yaitu Discover. Pada fase ini, kami melakukan studi literatur dan menemukan 3 hal utama, yaitu dari segi kesehatan, apa saja yang dikonsumsi, serta latihan fisik. Selanjutnya, kami melakukan deep interview secara daring kepada pendamping pejuang stroke atau caregiver yang kami dapatkan dari forum komunitas stroke di Facebook. Selain itu, kami juga ingin menggali informasi dari sudut pandang penderita. Apa saja masalah yang pernah dihadapi selama menjalani perawatan sehingga pulih bertahap. Berdasarkan interview bersama caregiver, kami menemukan sejumlah fakta bahwa mereka memiliki beberapa masalah saat merawat pasien stroke. Yang pertama, ribetnya mencari informasi yang tepat untuk perawatan stroke. Yang kedua, tidak adanya waktu mengatur jadwal yang tepat sesuai kebutuhan pasien. Dan yang ketiga, minimnya edukasi penanganan ketika terjadi serangan. Kami juga melakukan wawancara dengan Dr. Syaraf dan Dr. Gizi guna menemukan insight lain dari expert medis sebagai dasar penentuan rekomendasi yang tepat untuk pemulihan pasien stroke di rumah. Selanjutnya, kami melakukan studi komparatif untuk membandingkan aplikasi sejenis yang menyasar penderita stroke. Yang pertama, yaitu Stroke Care, aplikasi pencari pusat terpadu stroke terdekat. Yang kedua, ada Stroke Mart, aplikasi kursus pemulihan stroke dengan pelatih personal. Yang ketiga, Stroke App, Spoke, aplikasi panggilan darurat bagi penderita stroke. Pada fase kedua, yaitu fase Define, kami memahami wawasan yang diperoleh dari fase Discover untuk membatasi permasalahan yang nantinya akan disolusikan. Mula-mula, kami menentukan segmentasi pengguna melalui user persona. Adapun persona yang telah kami susun pendamping pejuang stroke yang merawat penderita agar pulih. Tak berhenti di sana, kami juga membuat customer journey dari proses pemulihan stroke. Selanjutnya, kami melakukan voting untuk memprioritaskan masalah mana yang akan disolusikan berdasarkan faktor urgent dan important. Kami menyusun Home Week untuk memfokuskan ruang lingkup masalah. Bagaimana membantu anggota keluarga yang menjadi caregiver memberikan perawatan pasca stroke
untuk memulihkan pasien secara tepat dan mudah. Fase ketiga yaitu fase develop. Selanjutnya, pada fase ini, kami melakukan brainstorming untuk mendapatkan berbagai macam solusi potensial. Adapun solusi yang telah diprioritaskan melalui faktor actionable dan impactful, selanjutnya kami membuat user flow beserta information architecture yang menggambarkan aliran pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi Gregstroke. Kami melanjutkan dengan pengembangan low fidelity prototype hingga high fidelity prototype menggunakan Miro dan Figma sebagai tools pembuatannya. Dalam membuat sistem desain pengalaman dan antarmukanya, kami melakukan sejumlah pertimbangan dengan iterasi dari hasil deliver aplikasi kepada user dan pakar. Terdapat 4 fitur utama pada aplikasi Gregstroke. Yang pertama adalah fitur jadwal, untuk membantu pengguna agar disiplin terhadap jadwal pemulihan stroke seperti menu makan, fisioterapi, dan minum obat, serta pemeriksaan yang dilengkapi dengan pengingat. Fitur kedua adalah resep, berfungsi untuk memudahkan pengguna mengetahui rekomendasi menu makan sehat yang sesuai di bawah pengawasan dokter gizi. Pengguna juga mendapatkan informasi jadwal makan, detail resep, serta nutrisi. Fitur ketiga adalah fitur fisioterapi, berfungsi untuk memudahkan pengguna mengetahui rekomendasi latihan fisik yang sesuai di bawah pengawasan fisioterapis. Pengguna juga mendapatkan jadwal latihan serta tutorial fisioterapi. Fitur keempat adalah SOS Button, tombol penanganan darurat yang dapat digunakan apabila pejuang stroke terjadi serangan mendadak, di mana fitur SOS Button berisi panduan pertolongan pertama, serta jelas dan lengkap. Dalam perancangan fitur-fitur aplikasi Gregstroke, kami sangat memperhatikan kenyamanan pengguna. Saat pertama kali menggunakan aplikasi, pengguna akan dihadapkan pada tes singkat yang akan mengarahkan kepada rekomendasi menu makan dan latihan fisik yang terpersonalisasi. Sebagai kemudahan pengguna dalam penggunaan aplikasi, Gregstroke memiliki 5 navigasi utama, yakni jadwal, resep, fisioterapi, profil, dan pemeriksaan. Pada fase deliver, kami menggunakan 3 metode, yaitu heuristic evaluation, usability testing, dan cognitive walkthrough. Untuk metode heuristic evaluation, kami melibatkan expert guna memeriksa antarmuka dan menilai kepatuhan prototipe dengan prinsip kegunaan yang diakui dalam heuristic evaluation. Berikut adalah 10 prinsip heuristic evaluation. Pada presentasi kali ini, kami mengambil salah satu contoh, yaitu pada aspek matching between system and the real world. Gregstroke telah menyediakan informasi yang mudah dipahami layaknya bahasa sehari-hari. Contohnya pada fitur SOS Button yang didesain identik dengan warna merah dengan bermaksud menunjukkan keadaan darurat dengan urgensi tinggi. Pada usability testing, kami melakukan pengujian langsung kepada caregiver stroke terhadap alur interaksi antara pengguna dengan antarmuka sesuai dengan rangkaian tugas yang diberikan. Adapun tahapan skenario yang dilakukan ada 5, yaitu yang pertama, proses masuk aplikasi, yang kedua, menambahkan jadwal pemeriksaan dan obat, yang ketiga, mengisi asesmen rekomendasi resep, yang keempat, mengisi asesmen rekomendasi fisioterapi, dan yang kelima, melakukan penanganan darurat. Lalu apa saja sih impact yang diberikan oleh aplikasi Gregstroke? Yang pertama, mempermudah kerja perawatan pasien stroke oleh caregiver. Yang kedua, mencegah stroke berulang dengan pengelolaan gaya hidup sehat. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup pasien dengan caregiver melalui hubungan keluarga yang lebih baik. Berikut adalah tim Strokus, orang-orang di balik Gregstroke. Strokus, mari pulihkan stroke bersama Gregstroke.